Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Fatah. Di sini kita akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Check it out. Definisi interaksi manusia dan komputer atau yang dikenal dengan IMK atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Human Computer Interaction atau yang disingkat dengan HCI adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, yang kedua evaluasi, dan yang ketiga implementasi antar muka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Interaksi manusia dan komputer adalah hubungan antara manusia dan komputer dengan karakteristik tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu dengan menjalankan sistem yang disebut interface atau antarmuka. Pada dasarnya, interface adalah cara mendesain, menganalisa, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer agar lebih mudah digunakan oleh manusia. Interface terdiri dari dua macam, yaitu Command Line Interface (CLI), yakni sistem interface berbasis teks perintah program, dan Graphic User Interface (GUI), yaitu sistem interface yang digambarkan dengan grafik visual seperti tombol, icon, dan lain-lain. Untuk CLI, sayangnya penggunanya kurang diminati karena tampilannya hanya berupa teks saja dengan mayoritas background hitam. Dalam perintahnya, sedikit kesalahan penulisan coding dapat menyebabkan error. Maka dari itu, CLI hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah mengerti seluk-beluk bahasa pemrograman. Bisa kita lihat di bawah sini contoh CLI. Berbeda dengan CLI, GUI merupakan interface yang sangat interaktif dan menarik. Bentuk komunikasi dan dialog pada GUI digambarkan dalam bentuk grafis sehingga memudahkan pengguna dan tidak membosankan. Contoh GUI bisa kamu lihat pada tampilan awal Windows atau program seperti Visual Basic, DLP, atau Photoshop. Bisa kita lihat di bawah sini contoh dari GUI. Tujuan interaksi manusia dan komputer. Simpelnya, tujuan interaksi manusia dan komputer adalah untuk menciptakan sistem yang ramah pengguna, user-friendly, yang juga fungsional dan aman. Untuk mencapai tujuan ini, seorang developer harus dapat yang pertama, yaitu berempati dengan para pengguna dan mengantisipasi bagaimana mereka akan menggunakan teknologi. Yang kedua, yaitu mengembangkan alat dan teknik untuk memungkinkan praktik terbaik dalam membangun sistem interface yang memadai. Yang ketiga, yaitu menghasilkan jenis interaksi yang efektif, efisien, dan aman. Bidang yang mempengaruhi interaksi di manusia dan komputer. Selain harus paham tentang ilmu komputer, untuk membangun sistem interface yang baik, kamu juga perlu belajar bidang lain seperti yang pertama, psikologi. Memahami perilaku, sifat, serta kebiasaan pengguna agar dapat menciptakan interface yang user-friendly atau ramah pengguna. Yang kedua, yaitu desain grafis dan tipografi. Menggunakan gambar yang menarik sebagai platform dialog antara interaksi manusia dan komputer. Yang ketiga, yaitu ergonomik, yaitu meliputi aspek fisik agar mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman ketika berinteraksi dengan komputer. Yang keempat, yaitu antropologi, pandangan mendalam tentang cara kerja berkelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan memberikan kontribusi teknologi. Yang kelima, yaitu linguistik atau tata bahasa. Menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti merupakan syarat utama dalam membangun interface yang mudah digunakan dan dimengerti. Yang terakhir yaitu keenam, sosiologi, berkaitan erat dengan dampak sosial yang dipengaruhi sistem manusia dan komputer. Software pembangun sistem interface. Dalam membangun interaksi manusia dan komputer, kamu tentunya memerlukan software dalam proses desainnya agar lebih cepat dan tepat sasaran. Program desain yang kamu butuhkan antara lain seperti Visual Basic, Visual Pro, DLP, dan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun interface. Yang pertama, pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer. Yang kedua, informasi tentang ragam dialog, struktur, isi tekstual dan grafis, tanggapan waktu, dan kecepatan tampilan. Yang ketiga, pengguna prototipi
yang disusun secara bersama-sama antara calon pengguna dan perancang sistem. Dan yang terakhir, teknik evaluasi dengan menggunakan uji coba, sejumlah kasus, tanya jawab, survei offline dan online, interview, dan yang lainnya. Faktor manusia yang mempengaruhi interface. Sistem komputer terdiri dari 3 aspek, yaitu hardware, software, dan brainware. Sedangkan untuk manusia, faktor yang mempengaruhi interface antara lain. Yang pertama yaitu penglihatan yang terdiri dari luminas, kontras, tingkat pencerahan, sudut dan ketajaman penglihatan, medan penglihatan, dan yang terakhir yaitu warna. Yang kedua yaitu pendengaran. Yang ketiga sentuhan, dan yang terakhir yaitu model sistem pengolahan. Model sistem pengolahan manusia terdiri dari pengolahan perseptual, pengolahan intelektual, dan pengendalian motorik yang berinteraksi dengan memori manusia. Model sistem komputer terdiri dari pengolahan prosesor dan memori, interaksi keduanya melalui bus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.